Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 19.001.1768, ruang 2, semester 4, non-reguler B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan resumen dari materi praktek penyusunan perangkat pembelajaran di sekolah atau madrasah. Baiklah, video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktek penyusunan perangkat pembelajaran. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama, pengertian silabus. Jadi silabus ini adalah rencana pembelajaran untuk satu semester di mana di dalamnya terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media dan sumber serta alat evaluasi yang digunakan. Prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus ini ada beberapa prinsip yang merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Jadi di sini terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya ialah ada 1, ilmiah. Ilmiah di sini adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua adalah relevan. Relevan ini adalah cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga ada sistematis. Sistematis di sini adalah komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat ada konsisten, yaitu adanya hubungan konsisten atau ajak atas asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima ada memadai, yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang keenam, aktual dan konstekstual. Baik, di sini adalah cakupan indikator yang berupa cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian yang memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh adalah fleksibel. Fleksibel di sini adalah keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan, menyeluruh. Menyeluruh di sini adalah komponen silabus yang mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, jadi pengembangan silabus ini dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah melalui kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP atau pusat kegiatan guru atau PKG dan dinas pendidikan. Pengertian RPP. Baik, jadi pengertian RPP di sini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan RPP. Yang pertama ada untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran ini secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi RPP. Jadi fungsi RPP itu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Nah,
Selanjutnya yaitu setiap perencanaan minimal harus memiliki 4 unsur, yaitu di sini ada 4. Yang pertama adanya tujuan yang harus dicapai, yang kedua adanya strategi untuk mencapai tujuan, yang ketiga ada sumber daya yang dapat mendukung, yang keempat ada implementasi setiap keputusan. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP. Di sini ada 4, yaitu yang pertama mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa serta materi yang submateri pembelajaran pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua ada menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga ada menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat yaitu penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Langkah-langkah penyusunan RPP. Di sini ada 6, yaitu yang pertama identitas mata pelajaran, yang kedua ada standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang ketiga ada indikator, yang keempat ada materi pembelajaran, yang kelima ada tujuan pembelajaran, yang keenam ada strategi atau skenario pembelajaran. Prinsip pengembangan RPP dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang proses pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada yang pertama ada perbedaan individual peserta didik. Jadi RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan peserta didik terkait kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, kompetensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Yang kedua ada partisipasi aktif peserta didik, yaitu dalamnya ada proses pembelajaran dirancang agar peserta didik menjadi aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga ada berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang kelima, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, mencapai kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengakomodasikan pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang kedelapan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan aktif dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Perbedaan silabus dan RPP. Baik, jadi perbedaan silabus dan RPP ini terletak pada tujuan penyusunan ya, yaitu silabus di sini dipersiapkan untuk keperluan selama 1 semester, sedangkan RPP di sini dipersiapkan untuk 1 pertemuan atau per bab, dan RPP ini mencakup langkah-langkah pembelajaran sedangkan silabus tidak. Baik, selanjutnya perbedaan komponen RPP KTSP dan RPP K13. Jadi di KTSP ini menggunakan standar isi, sedangkan di K13 ini menggunakan kompetensi inti. Selanjutnya KTSB di sini lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 lebih detail dari sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Pada KTSP jam mata pelajarannya lebih sedikit daripada K13 yang mempunyai jam mata pelajarannya yang lebih banyak. Pada KTSP, standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi,
elaborasi, dan konfirmasi, sedangkan pada K13 terdiri dari 5 proses, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Lanjut, pada KTSP di sini tidak terdapat penjabaran sumber belajar, sedangkan pada K13 ini menjelaskan sumber belajar. Dan pada K13 ini menjelaskan beberapa poin secara rinci, yakni tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan pada KTSP di sini penilaiannya dilakukan hanya pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 penilaiannya lebih detail dengan 3 penilaian, yaitu spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip pengajaran berbasis modul. Baik, jadi di sini pengajaran modul dilaksanakan sesuai dengan aturan petunjuk pelaksanaannya, akan mampu memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan prestasi atau hasil belajar, sehingga dalam belajar prinsip-prinsip dengan modul perlu diperhatikan pencapaian tujuan oleh siswa merupakan efek dari bagaimana modul dalam menyampaikan materi yang digunakan dalam belajar. Lanjut. Langkah-langkah pembuatan modul. Baik, jadi di sini langkah-langkah pembuatan modul di sini ada 2 ya. Yang pertama, menyusun kerangka modul. Nah, menyusun kerangka modul ini dibagi menjadi beberapa bagian berikut, yaitu menetapkan atau merumuskan tujuan instruksional umum menjadi tujuan instruksional khusus. Selanjutnya, menyusun butir-butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan khusus. Mengidentifikasi pokok-pokok materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus. Menyusun pokok-pokok materi dalam urutan yang logis. Selanjutnya menyusun langkah-langkah kegiatan belajar siswa. Selanjutnya memeriksa langkah-langkah kegiatan belajar untuk mencapai semua tujuan. Yang terakhir, mengidentifikasikan alat-alat yang diperlakukan dalam kegiatan belajar dengan modul itu. Yang kedua, menulis program secara rinci. Jadi program secara rinci ini pada modul terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut, yakni ada 5 bagian lagi, yaitu membuat petunjuk guru, lembaran kegiatan siswa, lembaran kerja siswa, lembaran jawaban, lembaran tes, lembaran jawaban tes. Baik, jadi untuk manfaat dari mata kuliah praktek penyusunan perangkat pembelajaran di sekolah atau madrasah ini ada 5 yang dari saya, yaitu yang dapat saya simpulkan, yaitu ada yang pertama, pembelajaran lebih sistematis. Yang kedua, memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. Yang ketiga, memudahkan penyampaian materi. Yang keempat, pengatur pola pembelajaran. Yang kelima, menghemat waktu dan tenaga. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton video penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.